Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran mubaraka kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'dah. Barakallahu fikum. Saudara-saudara kami kaum muslimin rahimani wa rahimahullahu taala jami'an. Sungguh kita ketahui bersama apabila Allah telah memiliki satu kehendak, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebagaimana apa yang sudah terjadi di atas bumi Allah ini, na'am, semua itu telah Allah kehendaki dan telah Allah catat di kitab Lauh Mahfuz. Maka sungguh apa yang terjadi hari ini semuanya adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala musibah yang terjadi yang menimpa kita. Sungguh semua sebab-sebabnya juga datang dari diri kita sendiri. Dan tentu apa yang menimpa manusia, keburukan apa yang menimpa manusia itu datangnya dari diri-diri manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man asabaka fi kasanati wa minallah, wa man asabaka min sayyiati fi nafsi." Sesungguhnya segala kebaikan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala keburukan itu datang dari nafsu manusia itu sendiri. Nah, berkaitan dengan virus corona yang Masya Allah luar biasa penyebarannya hingga saat ini, nah, sudah masuk di Indonesia dan di berbagai kota di Indonesia sudah di lockdown, sudah ditutup dari aktivitas-aktivitas keluar masuk dari satu kota ke kota yang lainnya. Barakallahu fikum. Semua itu bukanlah semata-mata dilakukan melainkan untuk kebaikan agar penyebaran virus ini tidak berkelanjutan kemana-mana. Dan sebagaimana kita ketahui, nah, kebijakan pemerintah maupun barakallahu fikum fatwa-fatwa ulama selalu mendapatkan tanggapan-tanggapan yang tidak selalu sama. Ada sebagian dari kita yang senantiasa mengikuti fatwa-fatwa ulama, sebagai kaum muslimin mengikuti fatwa ulama dan melaksanakannya dengan baik, barakallahu fikum, dan juga mengikuti taat terhadap pemerintah. Namun ada sebagian yang lain mencerca, justru membantahnya dengan pemikiran sendiri. Sehingga banyak fatwa yang berseliweran di dunia maya. Mereka merasa memiliki hak seolah-olah bisa dan mengerti, kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa sendiri. Sebagian dari mereka mencibir bahwa fatwa dari negeri Timur Tengah, dari Saudi Arabia tidak tepat untuk dilakukan di sini. Berkaitan dengan barakallahu fikum menyarankan kaum muslimin untuk sementara waktu melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat di rumahnya masing-masing dan menutup setiap masjid. Fatwa itu dinilai kontroversi. Kemudian sebagian orang kemudian mengeluarkan hadis-hadis yang tidak tentu, tidak tahu menahu asal-asalnya, yang mengatakan tentang bahwa disarankan kaum muslimin untuk berlindung ke masjid. Bahwasannya na'am dengan berwudu segala bentuk penyakit akan terhindar darinya. Sungguh na'am kita tidak ketahui dari mana asal usul hal tersebut, karena kita tidak tahu apakah yang membawakan hadis-hadis tersebut, dalil-dalil tersebut, barakallahu fikum, mereka memahami disiplin ilmu darinya. Bagi kami dan saya sarankan mengajak kaum muslimin, mari kita ikuti fatwa ulama yang sudah jelas-jelas. Pemerintah Saudi Arabia tentu sangat senang, sangat menginginkan, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Saudi Arabia segala aktivitas apapun ketika terdengar azan mereka berhenti dan semua berbondong-bondong ke masjid, dan itu kita saksikan sendiri. Saya sebagai penyelenggara travel haji dan umroh selama hampir sudah 10 tahun kita mengetahui dan bolak-balik ke tanah suci, kami melihat betul apa yang aktivitas terjadi di sana. Setiap terdengar azan, mereka lah yang paling senang ke masjid-masjid, mendatangi masjid-masjid, bahkan perniagaan ditutup. Namun kali ini fatwa Saudi Arabia menutup sementara masjid-masjid dan menghentikan sholat jamaah. Bukanlah mereka takut terhadap corona, bukanlah mereka
Naam, takut terhadap penyakit, tetapi dalam rangka menghindari kemudaratan yang jauh lebih besar. Barakallahu fikum. Naam, dan saya yakin tidak ada orang, tidak ada manusia yang lebih saleh, lebih menjaga wudu-wudunya melainkan para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman sahabat juga ada penyakit yang menyebar dan banyak sahabat yang terkena, yaitu virus taun, penyakit taun. Naam, bagi saya sendiri mengajak kaum muslimin semuanya untuk mengikuti fatwa ulama yang lebih sahih, yang lebih faham. Apabila dia menceritakan tentang hadis, maka ikutlah fatwa ahlul hadis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin, siapa saja menyaksikan video ini, kita dengarkan bersama fatwa dari Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Indonesia. Naam, dia adalah seorang dokter ahli hadis, lulusan alumni Universitas Islam Madinah, yang memang selama 12 tahun lebih beliau berkecimpung di dalam dunia hadis, dan insya Allah fatwa beliau lebih jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada fatwa-fatwa yang telah berseliweran. Mari sama-sama kita dengarkan apa fatwa beliau dari Al-Ustadz Dr. Sofyan Fuad Baswedan LCMA. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan LCMA, saudaraku kaum muslimin, bahwa sebenarnya penyakit ini lebih dahsyat daripada yang diberitakan secara resmi, karena jumlah mereka yang tidak terdeteksi sebagai pengidap virus corona COVID-19 jauh lebih besar daripada mereka yang terdeteksi. Bahkan menurut salah seorang dokter ahli, Dr. Faris, ahli di Asosiasi Spesialis Paru, beliau mengatakan hanya 15% yang menampakkan gejala dari mereka yang mengidap virus corona ini. Artinya 85% dari penderita corona tidak menampakkan gejala apa-apa. Jadi boleh jadi seseorang menganggap dirinya itu sehat, tapi sebenarnya dia sakit. Dan dia akan sangat berisiko untuk menularkan penyakit ini melalui baik kontak fisik atau droplet alias percikan air liurnya, atau bahkan melalui nafasnya di udara. Karena ternyata menurut Dr. Faris, virus ini bisa disebarkan secara airborne alias dengan tersebar di udara, dan paling singkat setelah dia itu menempel di sebuah tempat, dia bisa bertahan 9 jam. Bahkan di udara yang agak dingin dia bisa 1 hari, di yang lebih dingin lagi dia bisa berhari-hari, bahkan ada yang bisa 1 bulan lamanya. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali kalau kita masih mengadakan interaksi, mengadakan berdekatan dengan orang-orang yang kita sendiri tidak tahu apakah dia terkena ataukah dia sehat, dan apakah kita terkena ataukah kita sehat, sehingga bisa saling memudaratkan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mereka yang masih bingung bagaimana dengan sholat Jumat, bagaimana dengan sholat berjamaah lainnya 5 waktu, ketahuilah bahwa Nabi SAW telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan dengan berbagai macam alasan yang syar'i bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah, bahkan untuk meninggalkan sholat Jumat, tapi menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Di antara alasan tersebut adalah hujan, adanya hujan atau kondisi-kondisi yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tidak merasa aman terhadap dirinya. Demikian juga penyakit, demikian juga orang yang sedang mengonsumsi bawang atau habis merokok yang baunya itu mengganggu orang sekitarnya. Demikian juga adanya hawa dingin atau angin kencang dan lain sebagainya, banyak sekali.
Dewan Fatwa telah menerbitkan fatwa khusus terkait ini, silahkan dicari. Dan intinya ini hanya menegaskan kembali bahwa anjuran untuk tetap berada di rumah sebisa mungkin dan mengurangi interaksi semaksimal mungkin adalah suatu keharusan. Karena apa? Karena daya tampung rumah sakit kita di Indonesia sangat terbatas, tenaga medis juga sangat terbatas, jumlah orang Indonesia yang demikian besar, lebih dari 200 juta jiwa yang sangat padat ini sangat rentan dengan penyebaran wabah yang naudzubillah kalau sampai tidak terbendung. Wallahu taala alam. Fatwa ini saya sampaikan di Kota Solo pada tanggal 19 Maret 2020 jam 19:18 waktu Indonesia Barat. Siapa yang ingin menyebarkannya, saya berikan izin untuk menyebarkannya. Dan bagi yang ingin penjelasan lebih lanjut dapat merujuk kepada fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dapat diakses di website resmi kami www.dewanfatwa.com. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum kaum muslimin semua yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, terutama yang memahami dengan bahasa kami yaitu bahasa Indonesia. Kita telah saksikan bersama dan kita dengarkan bersama apa fatwa beliau, yaitu guru kita, saudara kita, Al-Ustaz Dr. Sofyan Fuad Baswedan. Nah, maka saya mengajak sesuai dengan ajakan beliau dan himbauan beliau untuk saat ini, wahai kaum muslimin, kita apabila kita memang dengan terpaksa tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak sholat berjamaah di masjid, itu semua bukanlah semata-mata karena nafsu kita meninggalkannya, tapi melainkan demi menjaga manfaat yang jauh lebih besar, insya Allah. Dengan mengikuti fatwa ulama, dengan mengikuti ulil amri, insya Allah kita akan lebih terjaga, insya Allah kita lebih aman, dan insya Allah kita bisa lebih khusyuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.